Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Desti Anita Nugraheni selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakoekonomi kelas B. Perkenalkan, saya Muhammad Rizkal Ayubi. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan mengenai critical appraisal dari jurnal yang saya temukan, yaitu Cost Utility Analysis of Antibiotic Treatment in Patients with Chronic Low Back Pain and Mood Change. Baik, langsung melangkah ke pertanyaan pertama dalam critical appraisal, yaitu was well-defined question posed in answerable form, atau apakah pertanyaan yang diajukan telah didefinisikan dengan jelas dan dijawab. Maka jawabannya adalah ya, dengan bukti bahwa di dalam jurnal disebutkan pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait total biaya per kuali, dan dijawab di bagian result bahwa hasil penelitian ini mendapatkan hasil total biaya per kuali sebesar €21.046 untuk kelompok antibiotik dan €19.076 untuk kelompok placebo. Pertanyaan selanjutnya, was a comprehensive description of the competing alternative given? Atau apakah terdapat deskripsi yang komprehensif terkait alternatif yang bersaing? Jawabannya adalah ya. Sebagaimana dijelaskan di bagian metode bahwa penelitian ini melibatkan pemberian amoksisilin 750 mg atau placebo secara acak pada pasien selama 100 hari. Selain itu, penelitian ini memuat secara rinci terkait desain penelitian yang dilakukan. Itu semuanya dijelaskan di bagian metode, sebagaimana tertera dalam PowerPoint. Pertanyaan nomor 3, was the effectiveness of the programs or service established? Atau artinya, apakah efektivitas program atau layanan sudah ditentukan? Maka jawabannya adalah ya. Disebutkan dalam beberapa bagian dalam jurnal, intinya, penelitian yang dilakukan mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa tidak ada manfaat klinis yang berarti antara pemberian amoksisilin untuk pasien chronic low back pain dibandingkan dengan pasien yang diberikan placebo. Beralih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu were all the important and relevant costs and consequence for each alternative identified? Atau apakah semua biaya yang relevan dan penting serta konsekuensi untuk semua alternatif sudah diidentifikasi? Nah, untuk menjawab hal ini tentunya dalam jurnal adalah ya, karena disajikan dalam bentuk tabel. Biaya dan konsekuensi dari alternatif yang diuji disajikan dengan lengkap pada tabel nomor 1. Dalam tabel disebutkan bahwa ada beberapa rincian penggunaan biaya hingga biayanya itu sendiri seberapa besar, seperti itu. Untuk selanjutnya, were cost and consequence measured accurately in appropriate cycle units? Apakah biaya dan konsekuensi diperhitungkan secara akurat dalam unit fisikal? Dan di jurnal ini jawabannya adalah ya, karena variabel-variabel tersebut dirincikan dalam tabel 4, termasuk nilai biaya, kuali, dan ICER-nya. Selanjutnya, were cost and consequence valued credibly? Apakah biaya dan konsekuensi yang dihitung atau dinilai, apakah penilaiannya itu kredibel? Seperti itu. Nah, jawabannya juga ya, karena disebutkan dalam jurnal bahwa biaya penggunaan antibiotik dihitung menggunakan unit price atau nilai harga dari Norwegian Medicine Agency. Untuk pertanyaan nomor 7, were cost and consequence adjust for differential timing? Atau apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan dengan perbedaan waktu? Jawabannya adalah ya, karena disebutkan bahwa biaya diestimasikan dengan nilai mata uang terkini pada tahun 2019, atau bisa dirincikan bahwa pada penelitian itu €1 dihitung sama dengan 10 Norwegian Crown atau mata uang Norwegia. Sehingga untuk pertanyaan nomor 7 ini dapat kita pastikan bahwa jawabannya adalah ya. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya, was an incremental analysis of cost and consequence of alternatives performed? Apakah analisis incremental terkait biaya dan konsekuensi dari alternatif dilakukan? Sebagaimana telah disebutkan dalam jurnal, bahwa analisis utilitas dilakukan menggunakan incremental cost effective ratio atau ICER, atau bisa disebut ICER. Nah, disebutkan di beberapa bagian dalam jurnal, yaitu di result, kemudian di main outcome measures. Jadi jawabannya adalah yes. Kemudian pertanyaan selanjutnya, was allowance made for uncertainty in the
estimates of cost and consequence. Itu artinya apakah ketidakpastian itu diperhitungkan dalam penelitian ini, dan di bagian discussion disebutkan dalam jurnal bahwasanya ketidakpastian diperhitungkan dalam penelitian menggunakan metode bootstrap dengan 10.000 replikasi dataset. Oleh karena itu jawabannya adalah ya. Kemudian pertanyaan terakhir, did the presentation and discussion of study results include all issues of concern to users? Apakah penyajian dan diskusi dalam jurnal ini mencakup semua isu yang diperlukan atau menjadi perhatian pengguna? Jawabannya adalah ya, karena di bagian diskusi, penelitian mencantumkan berbagai hal terkait penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mencakup semua hal yang diperlukan oleh pengguna. Selain itu, penelitian ini juga mencantumkan keterbatasan penelitian. Hal ini dilakukan guna melanjutkan penelitian hingga mencapai hasil yang paling akurat atau menjadi evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Demikian critical appraisal untuk jurnal ini. Dapat disimpulkan bahwa semua checklist yang tersedia dalam critical appraisal terjawab dengan iya, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa jurnal yang dipilih merupakan jurnal yang sudah memenuhi syarat. Demikian presentasi ini sekalian saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.